ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini jangan disimpulkan terus Bapak Ibu langsung habis ini berarti aku saiki arep golek yatim piatu tak berbagi kecepatan. Jadi kalau kita membaca firman dipelajari, dibaca yang lengkap dulu, yang teliti. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini temanya adalah persembahan yang benar. Maleaki 3 ayat 10. Silakan satu orang untuk membacakan. Maleaki 3 ayat 10, Perjanjian Lama. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Iya. Dikatakan di dalam Maleaki ini adalah perjanjian lama, berarti dia masuk hukum Taurat. Bapak Ibu harus tahu dulu, Bapak Ibu pengikut hukum Taurat atau pengikut kasih karunia? Kasih karunia perjanjian baru. Berarti jangan langsung firman Tuhan ini disimpulkan. Jadi dikatakan di dalam Maleaki, dalam hukum Taurat, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, di rumah Tuhan waktu itu bait suci. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini firman Tuhan andalan hamba-hamba uang. Jadi untuk melakukan sihir atau hipnotis, dia mencari sampel contoh iki jemaat sing contohnya, sing perpuluhan hidupnya diberkati. Maka yang lain yang sedang kesusahan keuangan akan seolah-olah, wih bener. Ini kesaksian. Jadi dia membawa jemaat untuk kesaksian bahwa perpuluhan hidupnya jadi diberkati. Tadinya punya 1 mobil menjadi 2 mobil. Yang lain kan kepingin, nah itu namanya sihir. Harusnya orang di dalam jemaat itu tahu dulu, benar enggak sih seperti itu? Nah kita cari tahu dulu firman Tuhan ini. Karena kita bukan penganut hukum Taurat. Sedangkan firman Tuhan yang dibaca tadi adalah hukum Taurat. Kita adalah penganut kasih karunia perjanjian baru. Nah sekarang kita akan selidiki firman ini menurut pengertian perjanjian baru. Kan tadi dikatakan kita disuruh membawa persembahan supaya ada persediaan makanan. Terus logika sederhananya kita seperti ini nanyanya. Makanan itu untuk siapa? Ibarat zaman sekarang? Kepengurusan gereja. Ya, sekarang kita lihat menurut Yesus Kristus seperti apa. Matius 12 ayat ke-7 coba baca. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Iya. Dikatakan bahwa jika memang kamu mengerti maksud firman ini Yesus ngomong sama orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau memang kamu ngerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Tentu orang Farisi enggak akan mempersoalkan murid-muridnya Yesus metik gandum untuk dimakan karena lapar. Yesus mengizinkan muridnya metik gandum, padahal hukum Taurat enggak memperbolehkan. Terus alasannya apa? Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maksudnya apa? Nah, kita baca dulu Matius 10 ayat 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tadi kan dikatakan kita disuruh membawa persembahan
ke bait suci. Supaya ada persediaan makanan. Makanan itu untuk siapa? Untuk imam. Zaman perjanjian lama untuk para imam. Tapi Daud makan. Pengikutnya makan. Untuk Jadi sebenarnya persediaan makanan di rumah Tuhan itu disediakan untuk seorang pekerja patut mendapat upahnya. Untuk orang yang bekerja di ladang Tuhan. Makanya Yesus ngomong bukan persembahan yang dikehendaki tetapi belas kasihan. Jadi supaya kalau ada orang yang bekerja di ladang Tuhan, mereka butuh, ini bukan mereka kepingin tapi mereka butuh, lapar, ada persediaan makanan yang bisa membuat mereka hidup. Lah sekarang kalau orang pelayanan nggak ada persediaan makanan, terus hidupnya pakai apa? Cuman ini sekarang disalahgunakan. Tapi kan tetap saja Yesus seolah-olah melanggar hukum Taurat. Nah karena orang nggak ngerti firman-Nya. Lukas 16 ayat 6. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Iya, hukum Taurat dan kitab para nabi, kitab Maleaki tadi yang dibaca, yang kita disuruh membawa persembahan, berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah ada belum? Duluan mana Yohanes Pembaptis sama Yesus? Yohanes kan, Yohanes dulu baru Yesus kan. Jadi hukum Taurat kan berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Berarti ketika Yesus setelahnya hukum Taurat berlaku enggak? Makanya Yesus mengizinkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Karena dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus berkuasa atas hari Sabat, artinya seperti itu. Kenapa Yesus berkuasa atas hari Sabat? Karena dia adalah yang membuat perjanjian hukum Taurat. Sekarang logikanya seperti ini. Bapak Ibu punya perjanjian hutang piutang dengan bank, misalkan hutang 10 juta. Siapa yang bisa membatalkan perjanjian itu? Yang membuat perjanjian. Nah, maka di sini Yesus ngomong hukum Taurat ini berlaku cuman sampai Yohanes. Setelah itu, nah Yesus inilah yang akan menggenapi hukum Taurat, dia yang membuat perjanjian. Berarti setelah Yohanes Pembaptis hukum Taurat enggak berlaku. Benar enggak? Kalau firman ini ngomong seperti itu, kita selidiki biar kita yakin. Nah, Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Iya, sebab dengan matinya, ini matinya huruf besar berarti matinya Yesus. Sebagai manusia, berarti yang mati bukan kealahannya, tapi kemanusiaannya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Kalau batal berarti berlaku enggak yang dibatalkan? Enggak berlaku. Dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kok bisa dengan kematiannya hukum Taurat menjadi enggak berlaku? Nah, kita sekarang lihat sedikit lagi Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatannya yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Iya, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Nah, di zaman perjanjian lama itu setiap tahun umat Israel itu melakukan menyembelih kurban untuk penebus dosa dan penebus salah. Nah, tetapi Yesus karena dia itu
tubuhnya di sini dikatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal, roh Allah, telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Jadi satu persembahan yang Yesus lakukan dengan Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus kalau ditanya Yesus mati, apakah Yesus mati dibunuh? Jadi matinya Yesus kenapa? Awas, ini bisa menjadi jebakan pertanyaan bagi orang di luar Kristen. Jadi kita harus tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Yesus enggak berdosa. Tapi kenapa Yesus mati? Nah, ketika manusia itu dia tidak berdosa, maka kan tidak dikuasai oleh maut. Berarti dia enggak punya upah kematian. Seperti Yesus. Terus siapa yang mencabut nyawa Yesus? Enggak ada. Jadi yang berkuasa atas nyawa Yesus itu siapa? Ya Yesus sendiri. Karena dia tidak dikuasai dosa. Berarti siapa yang mencabut nyawa Yesus? Nah, jadi ia sendiri yang mempersembahkan, makanya dikatakan bahwa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Karena supaya apa? Nah, dengan kerelaan hatinya Yesus mempersembahkan. Apa yang dipersembahkan? Seluruh tubuhnya untuk menjadi tebusan bagi ciptaannya yang melakukan dosa. Sehingga ketika itu Yesus lakukan, maka yang diperlakukan orang menyembelih kambing setiap tahun itu menjadi wis gak usah, wis dilunasi nang Yesus. Berarti kan kita gak harus nyembelih kambing lagi setiap tahun, gak harus kurban lagi. Karena apa? Kurbannya Yesus jauh lebih berharga, lebih besar. Makanya menjadi batal hukum Taurat. Nah, ayat 15, Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Iya, karena itu ia adalah pengantara suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Pengantara perjanjian baru, kapan Yesus membuatkan kita perjanjian. Jadi ketika Yesus sebelum disalib, ia akan mengadakan makan perjamuan. Inilah tubuh dan darahku. Lah itulah dia membuatkan perjanjian bagi murid-muridnya. Jadi itu kita dibuatkan perjanjian baru. Tapi kan perjanjian baru itu belum sah. Sahnya kapan? Kalau Yesus mati. Jadi kalau Yesus mati berarti utangnya lunas, perjanjian baru itu berlaku. Maka ketika perjanjian baru berlaku, maka perjanjian yang lama enggak berlaku. Makanya di dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17, silakan dibaca Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang yang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, makanya di Kolose ini perjanjian baru dikatakan bahwa karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Natal nek enggak tanggal 25 salah. Ibadah nek enggak hari Minggu ora pas kudu hari Sabat. Enggak ada tulisan minggu itu hari Sabat, itu enggak ada. Terus hari Sabat hari apa? Yang di sini dikatakan semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Berarti hari apapun yang disepakati oleh orang yang bersekutu di dalam Tuhan Yesus, itu adalah Sabat baginya. Jadi mau orang ibadahnya karena nek hari Minggu misalkan jemaatnya banyak 2000, enggak muat gerejanya ya yang satu Sabtu sore, itu enggak ada masalah. Jadi enggak perlu kita memperdebatkan. Kalau kita memperdebatkan maka kita menjadi seperti orang Farisi. Mempersoalkan sesuatu yang bukan pokok keselamatan, karena intinya adalah siapa yang dimuliakan. Siapa Tuhan atas hari Sabatnya.
Kan ini ada bahkan orang Kristen ini mengatakan saudaranya yang lain, ini kan ada yang mengubah tanggal. Sabat itu kan tadinya hari Sabtu. Sekarang kok jadi hari Minggu. Itu yang merubah itu gereja antikristus. Jadi gerejanya dikatakan antikristus karena merubah hari. Sekarang tanggal nasional hari Minggu dikatakan hari Sabat. Artinya kan hari Sabtu. Nah itu sama saja orang Farisi. Orang nyembah Tuhan Yesus tapi mengatakan saudaranya sesat karena merubah hari. Karena di sini Yesus tidak mempermasalahkan hari itu, tidak masalah harinya. Tetapi yang dia masalahkan adalah Tuhan yang disembah. Persekutuan di dalam Roh Kudusnya. Ibrani 9 ayat 9. Dan itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkan menurut hati nurani mereka. Ayat 10. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Nah berarti yang dikatakan tentang tanggal, sabat, terus kita mempersembahkan kambing domba, itu adalah kiasan masa sekarang. Jadi wujudnya adalah Kristus persembahan itu. Jadi ini sama saja hukum Taurat, peraturan yang seremonial, itu adalah gambaran dari masa yang sekarang, tetapi semua sudah digenapi oleh Yesus. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Jadi hanya berlaku sampai zaman Yohanes, berlaku sampai Yesus memperbaharui perjanjian. Ketika ya Roh Kudus dicurahkan, maka wis enggak berlaku hukum Taurat. Nah, terus kalau gitu, apakah kita sekarang udah enggak perlu lagi persembahan? Karena sudah enggak berlaku. Ini kalau firman Tuhan ini saya stop sampai di sini tutup, mungkin Bapak Ibu akan percaya, oh berarti persembahan wis enggak berlaku. Tapi kan firman Tuhan itu harus dibaca keseluruhan. Terus kenapa sekarang masih ada persembahan, dasar firmannya apa? Kan seperti itu. Nah, kita lihat, kita selidiki awal mulanya persembahan itu dari mana sih? Dari manusia pertama. Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Iya, kalau orang ke gereja membawa perpuluhan, ini kan kebanyakan orang, enggak semua sih tapi kebanyakan. Kenapa orang membawa perpuluhan? Ini seperti firman Tuhan khotbah pendeta yang sekarang lagi kasus. Jadi dia sampaikan itu firman Tuhan, dia baca, bawalah perpuluhan ke rumah perbendaharaan. Ini adalah firman Tuhan. Berarti perpuluhan, kalau Bapak Ibu enggak bayar perpuluhan, berarti Bapak Ibu melanggar firman, karena tertulis di dalam firman. Berarti orang ke gereja bawa perpuluhan itu karena apa? Karena hukum. Hukumnya di sini dikatakan wajib di hukum Taurat. Habel mempersembahkan persembahan karena hukum atau karena apa? Karena apa? Karena apa Habel mempersembahkan persembahan? Karena iman. Karena iman. Yang Habel persembahkan berapa? 1/10 atau berapa? Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain. Domba sing sulung sing paling gede. Berarti yang Habel persembahkan itu apa? Buah sulung kan? Berarti bukan 1/10. Buah sulung berarti yang paling baik. Tapi oleh karena apa? Oleh karena hukum atau oleh karena apa? Enggak. Oleh karena iman sendiri, imannya Habel. Jadi oleh karena aku beriman kepada siapa? Kalau kita ngomong beriman kepada Allah,
Yo iya kabeh wong sing memberi yo karena beriman kepada Allah. Tapi kurang spesifik penjelasannya. Nah terus alasan Habel itu mempersembahkan yang sulung itu kenapa? Nah, Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Iya. Dan Tuhan Allah ini siapa? Nah ini yang enggak dipahami. Tuhan Allah itu yo Allah Bapa. Ya Allah Bapa enggak bisa turun menyembelih kambing karena Ia Maha Besar. Nah, jadi Tuhan Allah di sini inilah yang disebut gambar wujud Allah. Inilah firman Allah sebelum jadi manusia. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia kan keluar dari Taman Eden. Tetapi Tuhan Allah ngambil kulit binatang, berarti kan dia nyembelih. Berarti dia menjamin Adam dan Hawa supaya nanti akan diselamatkan. Dengan syarat Adam dan Hawa itu ketika keluar dia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Berarti Adam dan Hawa mau berusaha untuk kembali taat kepada Allah. Makanya di sini Tuhan Allah, firman-Nya Allah ini memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa, sama saja menutupi pelanggarannya. Ya kan? Dikasih kesempatan karena Adam dan Hawa mau berusaha taat. Berarti Allah itu lebih dahulu mempersembahkan. Apa yang Allah persembahkan kepada manusia? Firman-Nya. Tuhan Allah ini firman yang jadi Yesus. Inilah yang akhirnya menjamin Adam dan Hawa nanti akan diselamatkan. Nah ini tanda perjanjian, ini kulit binatang yang disembelih, ini tanda darah. Nah ini kurban pertama dilakukan oleh firman Allah itu sendiri. Jadi inilah persembahan yang dilakukan Allah dengan kerelaan hati. Lalu karena hal ini Adam mengajarkan kepada anaknya supaya apa? Supaya kita juga membalas perbuatan Tuhan ketika kita memberi, tidak karena hukum atau tuntutan. Tetapi karena apa? Karena kerelaan hatinya. Berarti karena Habel ini bersukacita, karena diberi kesempatan, tadinya aku kehilangan berkat penyediaan keturunannya Adam dan Hawa. Tetapi ternyata Habel masih bisa memelihara kambing domba dan menghasilkan. Jadi kasih karunia diberikan, ternyata aku enggak ngalami kesukaran, berkatnya ada, maka dia bersyukur. Nah ucapan syukurnya makanya Habel berani memberikan yang terbaik. Jadi tidak ada hukum yang menuntut itu kambing yang paling besar itu harus diberikan kepada Tuhan, enggak ada. Hukum yang seperti itu hukum Taurat, mengatur. Nah ketika Yesus itu telah menggenapi yang dilakukan di zaman Adam dan Hawa ini, dia menyembelih binatang lalu membuatkan pakaian, maka orang kembali dari hukum Taurat yang tadinya orang memberikan 1/10 karena peraturan. Sekarang orang memberikan sesuatu persembahan kepada Tuhan itu tidak berdasarkan hukum Taurat. Tetapi berdasarkan apa? Kerelaan hati, ucapan syukur karena Yesus telah menggantikan aku membayari dosaku. Karena upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita mau membayari dosa kita sendiri, itu ya sesuai perbuatan. Jadi di alam maut orang akan disiksa sesuai dengan perbuatannya. Kan kita enggak mau. Kita karena iman aku percaya bahwa Yesus menggantikan aku. Sebagai gantinya apa? Sebagai gantinya setiap aku datang di dalam persekutuan, aku mempunyai ucapan rasa syukur sesuai dengan kerelaan hatiku memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita baca firman-Nya 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Iya, hendaklah masing-masing memberikan menurut
kerelaan hatinya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu mungkin ada yang bawa perpuluhan, mungkin ada yang enggak, mungkin bahkan ada yang lebih dari perpuluhan. Itu bukan jadi persoalan. Yang jadi persoalan yang penting adalah kerelaan hati kita. Nah, jangan dengan sedih hati atau dengan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi yang penting adalah sukacita yang kita lakukan. Nah, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, berarti kalau kita memberi, itu tujuannya adalah sama saja sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau seberapa jumlahnya sesuai kerelaan hati kita. Kalau memang ada orang yang berani buah sulung, ya enggak masalah, wong dia rela. Karena mungkin dia sangat dalam waktu itu aku telah dipulihkan Tuhan, aku harap buah sulung lah. Ya terserah dia. Itu adalah sama saja persembahan itu pribadi antara Bapak Ibu dengan Tuhan. Ini sama seperti orang yang dikaruniai talenta. Kalau mungkin Bapak Ibu memang aku kalau perpuluhan hidupku diberkati, terus rezekiku iki usahaku diberi pelancaran, terus Bapak Ibu tekun dan taat, ya lakukan itu. Itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi jangan lakukan seperti itu karena Bapak Ibu merasa dituntut oleh hukum Taurat, karena enggak ada. Karena peraturan. Atau karena peraturan diwajibkan. Maka itu tidak Tuhan berkenan. Atau karena melihat orang lain, iya itu hidupnya diberkati karena perpuluhan. Wah, firman-Nya ini kan ngomong. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Ini sama saja mancing Allah. Jadi orang ini memberi, aku memberi perpuluhan, mancinglah. Moga-moga engkau Allah ngewahi aku 10 kali lipat. Nah ini kan sama saja orang memberi tapi mengharap kembali. Ya malah enggak dapat kembali. Karena yang Tuhan di sini dikatakan dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Kamu ini siapa? Kamu yang dengan kerelaan hatinya memberikan. Bukan kamu yang dengan aku sekarang memberi 100, berarti besok bulan depan aku dapat 200 perpuluhannya kan. Besok aku berarti bulan ngarep aku iso perpuluhan 300. Nah ini berarti kan memberinya mengharapkan kembali. Maka malah jadi orang yang seperti itu kasihan. Jadi dia nunggu-nunggu berkat Tuhan tapi enggak datang-datang. Jadi kalau kita mau memberi, ikhlas saja, rela saja. Aku pokoknya biar ada untuk membantu pelayanan di gereja. Dengan ikhlas, dengan kerelaan hati. Maka Allah yang diam-diam juga akan membukakan tingkap langit. Jadi yang penting di sini adalah enggak usah mempermasalahkan sesuatu peraturan wajib atau enggak. Tapi adalah kerelaan hati kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Makanya di Yakobus 1 ayat 27 itu dikatakan, Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini jangan disimpulkan terus Bapak Ibu langsung habis ini aku berarti aku saiki arep golek yatim piatu tak berbagi kecepatan. Jadi kalau kita baca firman dipelajari, dibaca yang lengkap dulu, yang teliti. Kita sekarang lihat, Bapak Ibu kan pernah dengar firman yang mengatakan ibadah yang sejati adalah persembahan tubuh. Lah iki nang Yakobus iki enggak persembahan tubuh. Mengunjungi janda yatim. Nah, ini ibadah yang apa dulu, yang sejati atau bukan? Yakobus 1 ayat 27 ini ngomong ibadah yang murni, bukan ibadah yang sejati. Oh, bedanya murni dan sejati itu apa? Nah, ibadah yang murni dan yang tak bercacat berarti enggak eneng kesalahan, berarti mesti benar. Berarti dikatakan
ibadah sing mesti bener ngono padha wae. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah yang akan dibenarkan oleh Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda. Nah, dalam kesusahan mereka, dalam kesusahan ini harus di garis bawah. Jadi intinya adalah orang yang dalam kesusahan, baik itu di sini yatim piatu atau janda. Jadi sebenarnya kalau kita nolong orang, kita memberi kepada orang, terserah orang itu mau musuh kita atau siapa, tetapi kalau orang itu posisinya memang dalam kesusahan, butuh pertolongan, maka itu ibadah. Dan ibadah itu murni, enggak ada cacat, enggak ada kesalahan. Jadi sama saja, inilah firman yang dikatakan, sekalipun engkau membagi-bagikan seluruh hartamu, tetapi jika kamu enggak mempunyai kasih, enggak ada faedahnya. Nah ini perbandingan. Kalau mau yang ada faedahnya, yang pasti ada faedahnya, itu ketika kita memberi kepada orang, tapi benar-benar orang itu membutuhkan. Maka itu ibadah itu murni dan enggak bercacat. Jadi beda dengan ibadah yang sejati. Ini sama saja, ini contoh ibadah yang enggak eneng kesalahan. Karena kalau kita sembarangan saja memberi itu bisa salah. Kita baca dulu Matius 5 ayat 44 dan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Iya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita disuruh mengasihi, tetapi musuh saja disuruh mengasihi ketika musuh itu enggak berdaya. Nah, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Loh kok musuh kan salah, benar enggak? Kok disuruh ngasihi? Ini jangan disalahpahamkan dengan katanya kalau ada yang salah kita disuruh negur. Yang disuruh negur itu kalau apabila saudaramu bersalah, tegur. Saudara. Tapi kalau musuh, kasihi. Kok iso? Logikanya seperti apa? Kuali. Karena seperti ini, ketika musuh orang berdosa, itu kan orang kalau berdosa dalam ketidaktaatan, orang itu kan kuasa dirinya itu tidak di bawah Tuhan. Yang berkuasa atas diri orang berdosa itu adalah iblis. Lalu ketika iblis menyakiti kita, orang itu menyakiti kita enggak boleh bales. Supaya apa? Supaya Tuhan punya pasal, punya hak milik. Jadi supaya Tuhan punya hak milik atas orang itu karena orang itu kan telah menganiaya orang benar. Orang benar ini kan miliknya Tuhan. Tetapi orang benar ini enggak bales. Jadi biar Tuhan yang tegur. Oh, kita kan kalau disakiti orang kita hukum keadilan alam, kita kan punya hak untuk mukul. Kalau kita dipukul sekali, kita punya hak untuk mukul sekali, ya kan? Timbangan mata ganti mata. Tapi ketika kita punya hak untuk mukul sekali, aku enggak mukul. Berarti kan hakku di dalam dirinya untuk mukul sekali masih kan? Tapi hakku tak kayak Tuhan. Maka sekarang siapa yang berhak mukul orang itu? Tuhan kan? Nah, tapi Tuhan yang menciptakan orang itu kan? Maka dia akan ditegur oleh Tuhan. Jadi sama saja yang tadinya orang ini 100% tubuhnya milik iblis, sekarang ada berapa persen menjadi milik Tuhan. Maka orang ini sekarang dalam kuasa iblis dan kuasa Tuhan. Tinggal persen-persenan. Seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita mengasihi musuh kita sebenarnya sedang merebut orang itu. Merebut kuasa atau hak milik.
Berbeda dengan orang saudara. Nek saudara kita di dalam terang, ini kan dalam kuasa Tuhan. Dalam kuasa Tuhan kok dia mau berbuat salah, mau pergi ke dalam kuasa iblis, ojo, maka ditegur kan? Nah itu, logikanya seperti itu. Jadi kita harus paham, jangan sampai musuh nyakiti kita, malah kita Berarti dua-duanya itu kasih. kasih. Jadi kita harus lihat posisi orang itu, ia dikuasai siapa. Kalau dia saudara kita hidup nurut, hidup taat, berarti dia dalam kuasa Tuhan. Kalau dia mau jatuh ke dalam dosa, kita negur. Supaya apa? Supaya dia tetap dalam kuasa Tuhan. Tetapi kalau musuh, loh ini memang orang jahat kok. Maka ketika dia menyakiti kita, jangan ditegur. Tapi ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti kita memberikan hak kepemilikan untuk membalas sekali tapi diberikan kepada Tuhan. Angel kan kasih. Makanya firman ngomong sekalipun kamu memiliki semua hartamu dibagi kepada orang miskin, nek kowe ora duwe kasih ora nang faedahe. Makanya dasar persembahan, dasar berbuat belas kasihan itu kita harus paham. Makanya jadi suka kebalik-balik kasihnya. Iya, jadi orang banyak yang salah berbuat kasih. Karena orang enggak bisa membedakan perbuatan kasih yang benar apa kasih yang salah. Makanya di sini ibadah yang murni padha wae. Iki ngei contoh. Nek kowe pingin ibadah atau persembahan sing ora bakal salah. Persembahanlah kalau kepada orang, tolonglah orang yang misalkan kalau dia besok enggak makan dia mati. Itu kalau kita memberi itu wis murni enggak ada perdebatan. Mesti benar. Tapi kalau kita nolong orang tapi orang itu belum mau berubah, belum tentu. Jadi memberi saja butuh hikmat. Jadi butuh karunia untuk membedakan orang ini. Semua orang harus ditolong tetapi waktu Tuhan itu beda-beda. Orang ini sekarang saatnya untuk ditolong atau nanti atau tunggu dulu. Nah itu kita yang belajar memiliki hikmat karunia untuk membedakan. Ya, jadi firman Tuhan hari ini semoga bisa memberi gambaran kepada kita dasar kita memberikan persembahan umat perjanjian baru itu bukan lagi oleh karena tuntutan hukum Taurat karena kita bukan pengikut hukum Taurat, juga bukan karena tuntutan perjanjian baru Yesus Kristus karena Yesus enggak pernah nuntut. Justru Yesus yang sudah menggantikan persembahan kita. Jadi persembahan kita itu adalah oleh karena Allah telah bermurah hati kepada kita, maka kita pun sebagai anak-anaknya Allah juga harus bermurah hati. Karena apa? Di dalam penghakiman orang yang menang atas penghakiman itu adalah orang yang punya belas kasihan. Makanya firman-Nya dikatakan bukan persembahan yang dia inginkan tetapi adalah belas kasihan. Jadi dasar kita memberi adalah belas kasihan. Karena dengan demikian ketika kita misalkan berdosa, kok kita dihakimi karena belas kasihan, kita punya belas kasihan kepada orang, maka kita menjadi menang diampuni. Karena apa? Karena dilihat riwayatnya orang ini berdosa sih, tapi di dalam hidupnya dia itu suka belas kasihan sama orang. Maka akan dipertimbangkan oleh Yesus, ya wis lah, karena kamu berbuat belas kasihan seperti aku maka tak tebus. Enggak jadi dihakimi mata ganti mata, tapi ada kasih karunia yang membuat dia orang itu diampuni karena berbuat banyak belas kasihan.